Bismillah. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di malam ini bersama Rumah Dakwah UK, London. Kita bisa melanjutkan kajian membaca buku Fikih Muyassar. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang Kitabus Siyam, bab tentang masalah puasa dari kitab Fikih Muyassar. Namun sebelum kita membahas tentang masalah fikih puasa, terlebih dahulu kami akan berikan muqaddimah tentang seperti apa sih peta dari ibadah yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu bahwa ibadah itu jumlahnya banyak. Dan di sana ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan dari yang wajib itu ada yang merupakan pilar utama yang disebut dengan rukun Islam. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa rukun Islam itu ibarat tiang bangunan. Ibarat tiang bangunan. Baik. Dan beliau membuat perumpamaan itu dalam sabda beliau, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Sebentar nih, tulisan tiang pakai iya enggak ya? Enggak ya? Ini tiang Jawi ini. Baik. Bahwa Islam dibangun di atas 5 tiang. Yang dimaksud bangunan di situ adalah tegaknya atap sehingga kelihatan seperti bangunan yang berdiri. Dan 5 tiang itu adalah rukun Islam. Kemudian Nabi SAW memberikan rincian. Yang pertama syahadat, sampai yang terakhir adalah haji. Baik. Dan jika kita simak berkaitan dengan 5 rukun Islam itu, kenapa 5 ini yang menjadi rukun Islam? Penjelasannya sebagai berikut. 2 kalimat syahadat seperti yang kita tahu ini merupakan syarat untuk bisa disebut sebagai muslim. Sehingga kalau orang ingin disebut sebagai muslim, dia harus ikrar syahadat. Nah, sisanya adalah amalan. Sisanya adalah amalan yang dilakukan oleh hamba. Nah, selanjutnya dari amalan ibadah itu, sisanya amalan ibadah. Dari 4 amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba, bisa kita bagi jadi 2. Ada yang disebut dengan amalan fi'liyah. Amalan ibadah fi'liyah. Itulah amalan ibadah yang di situ ada aktivitas tertentu. Ada aktivitas tertentu. Selanjutnya ada amalan ibadah yang bentuknya tarkiyah. Itu adalah amal ibadah yang di sana tanpa aktivitas tertentu. Udah? Nah, berikutnya untuk amalan ibadah fi'liyah di situ ada 3. Ada amalan badaniyah dan ada amalan maliyah dan ada amalan gabungan antara badaniyah dengan maliyah. Ada amalan gabungan antara badaniyah dengan maliyah. Sehingga jika kita petakan untuk amalan fi'liyah, ada amalan badaniyah yang paling afdol adalah salat. Amalan maliyah yang paling afdol adalah zakat, dan gabungan antara badaniyah dan maliyah dalam hal ini adalah haji.
Sementara untuk amalan tarkiyah yang di situ tanpa ada aktivitas tertentu, bentuknya adalah puasa. Karena dalam puasa tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan apapun. Sebab puasa itu bentuknya meninggalkan. Nah, dari sinilah kita bisa lihat petanya kenapa rukun Islam itu ada 5 ya, seperti yang kita hafal. Kemudian kenapa yang dipilih seperti ini? Karena semuanya mewakili dari aktivitas hidup manusia dalam beribadah. Baik, selanjutnya kita akan melihat keterangan dalam kitab Fikih Muyassar. Penulis menyebutkan Kitabus Syam, bab tentang masalah puasa. Dan ini ditaruh setelah bab masalah zakat. Jadi seperti yang kita tahu, zakat itu berada di urutan nomor 3. Sedangkan puasa itu di urutan ada yang menyebutkan nomor 4 dan ada yang menyebutkan nomor 5. Dalam sebagian riwayat keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkaitan dengan urutan rukun Islam. Berkaitan dengan urutan rukun Islam. Hadis Ibnu Umar di sini mengacu kepada hadis Ibnu Umar. Bunyinya kayak gimana sih Pak hadis Ibnu Umar? Coba kita lihat di sini hadis Ibnu Umar. Nabi SAW pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Lalu Nabi SAW menyebutkan, ini hadisnya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal haji, berhaji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi urutannya gimana? Haji dulu, baru puasa Ramadan. Dan ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Redaksi seperti itu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 8. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 16. Redaksinya adalah wal haji wa shaumi Ramadan. Haji, kemudian puasa Ramadan. Meskipun ada riwayat yang lain yang menyebutkan wa shaumi Ramadana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Sehingga berkaitan dengan urutan rukun Islam, sebagian riwayat ada yang menyebutkan urutannya syahadat, salat, zakat. Lalu ini urutan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 ini nggak ada geser ya, nggak ada yang beda. Nah, di urutan keempat dan kelima ada yang menyebutkan haji, kemudian puasa, dan ada yang menyebutkan puasa lalu haji. Nah, wa'ala kullin, intinya baik riwayat pertama maupun riwayat kedua, dua-duanya riwayat yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kalau ada orang yang menyebut 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, kemudian dia nyebut haji dulu puasa, atau puasa dulu baru haji, tidak disalahkan. Namun untuk 1, 2, dan 3, syahadat, sholat, zakat, ini berada di urutan yang pertama. Pak, kenapa zakat duluan sebelum puasa Pak? Karena dia mewakili ibadah maliyah. Dan ibadah maliyah, ibadah badaniyah itu yang paling afdol sehingga didahulukan. Baik, terlepas dari kemampuan kaum muslimin dalam menunaikannya. Kita lanjutkan di sini. Wa yashtamilu ala khamsati abwab, yang akan membahas tentang 5 bab. Yang pertama mengenai pengantar tentang puasa. Al-mas'alatul ula, pelajaran yang pertama, ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi, penjelasan tentang puasa dan penjelasan tentang rukun-rukunnya. Ta'rifuhu,
penjelasannya atau pengertian tentang puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsaku anisyai, menahan diri untuk melakukan sesuatu. Puasa itu menahan diri artinya tidak melakukan sesuatu. Bertahan, tidak melakukan sesuatu, itu namanya al-imsak. Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Makanya kalau ada orang yang teriak imsak, imsak, itu artinya puasa, puasa. Dia sudah ngejak puasa sebelum subuh. Karena makna bahasa puasa itu imsak. Wa fi syar'i, sedangkan secara istilah syariat yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan melakukan aneka pembatal. Diiringi dengan niat, harus diiringi dengan niat. Niat dalam rangka apa? Menjalankan perintah Allah. Kalau tidak diiringi dengan niat itu, gimana Pak? Ya misalnya orang intermittent fasting ya. Dia puasa selama sekian jam, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Tujuannya untuk diet. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi, dimulai dari subuh sampai maghrib. Ini pengertian puasa secara syariat. Baik. Sehingga puasa dengan pengertian bahasa, ya, pengertian bahasa, puasa dengan makna pengertian secara bahasa artinya menahan diri. Ini bentuknya beragam. Dulu Maryam, kita tahu ibunda Isa alaihissalatu wassalam. Maryam dulu, ya, kita tulis Maryam pernah puasa bisu, mogok bicara. Beliau atas perintah Allah diminta untuk puasa bisu. Wa imma an tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadzartu lirrahmani sauma. Inni nadzartu lirrahmani sauma. Sampaikan inni nadzartu lirrahmani sauma. Kalau kamu ketemu siapapun, fakuli, maka sampaikan, inni nadzartu lirrahmani sauma. Aku bernadzar untuk puasa. Aku bernadzar untuk puasa kepada Ar-Rahman. Falan ukallimal yauma insiya. Tapi puasanya Maryam bukan puasa enggak makan, namun puasa enggak mau bicara. Falan ukallimal yauma, maka aku tidak akan bicara al yauma pada hari ini insiya kepada manusia siapapun. Dan Maryam ketika itu baru saja melahirkan, sehingga tidak mungkin beliau puasa dalam bentuk tidak makan, tidak minum. Beliau disediakan oleh Allah, bahkan fakuli washrabi wa qarri aina. Di awal ayat, fakuli washrabi, silahkan kamu makan, kamu minum. Jadi Maryam disediakan oleh Allah rutab, kurma-kurma basah yang berjatuhan ya, dari pohon kurma. Di ayat 25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan batang kurma itu, maka akan berguguran rutab, kurma-kurma basah yang siap untuk dimakan. Digoyang sama Maryam, berjatuhan rutab. Masya Allah. Padahal itu wanita dalam kondisi hamil atau baru saja melahirkan. Kita tahu kalau misalnya ada lelaki yang dewasa, yang kuat, disuruh goyang pohon kurma, ya, bukannya pohon kurma yang bergoyang, tapi dia yang bergoyang. Tapi Masya Allah, mukjizat Maryam, ketika pohon kurma itu digoyang sama Maryam, berjatuhan rutab-rutab. Fakuli washrabi wa qarri aina. Silahkan kamu minum dan minum, silahkan kamu makan dan minum. Jadi dikasih oleh Allah rutab dan ada mata air yang keluar di situ. Wa qarri aina, dan tenangkan pikiranmu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Kalau kamu ketemu siapapun,
Fakuli, maka sampaikan, inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar untuk puasa kepada Ar-Rahman, maka aku tidak akan bicara kepada siapapun. Baik. Sehingga di situ ada bentuk puasa menahan diri, salah satunya adalah puasa bisu. Mogok bicara, tidak mau bicara, sebagaimana yang dialami oleh Maryam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di syariat kita puasa bisu enggak boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang praktek puasa bisu. Ada sebuah kejadian ya. Seorang sahabat yang beliau mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sambil berdiri. Ini hadisnya. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kita bacakan di sini. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu. Tiba-tiba di luar beliau melihat ada orang yang berdiri di terik matahari. Jadi kepanasan dia. Fasa'ala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang itu siapa, itu ngapain dia? Faqalu, maka para sahabat menjawab, Abu Israil. Itu adalah Abu Israil. Nadzara ayyakuma, dia bernazar untuk berdiri terus. Wala yaqud, enggak mau duduk. Wala yastadhilla, tidak mau berteduh. Jadi harus berada di bawah terik matahari. Wala yatakallam, dan dia enggak mau bicara. Wa yasum, dan dia puasa. Masya Allah. Ini Abu Israil aneh-aneh ya. Jadi dia pernah bernazar untuk puasa, tidak mau bicara, tidak mau duduk, tidak mau berteduh. 4. Sehingga dia kepanasan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang itu, murhu falyatakallam, perintahkan dia untuk bicara. Nah, ini dalil bahasanya mogok bicara dalam agama kita tidak boleh. Wal yastadhilla, suruh dia untuk berteduh. Wal yaqud, suruh dia untuk duduk. Wal yutimma saumah, sempurnakan puasanya. Tapi puasanya sempurnakan. Jadi si Abu Israil ini ya, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, puasa bisu dilarang. Ceritanya si Abu Israil, namanya Abu Israil ya. Abu Israil bernazar. Nah, dalam nazarnya itu, nazar Abu Israil, di situ ada 4 nazar. Puasa, ada 4 nazar ya. Puasa, kemudian bisu, saya tulis saja bisu. Insya Allah Bapak Ibu paham ya, membisu, ya, tidak mau bicara. Kemudian tidak mau duduk, Lalu apa lagi? Tidak mau berteduh, bertahan di panas. Ya. Tambah lagi bertahan kepanasan. Nah, demikian yang dinadarkan oleh si Abu Israil ini. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan itu, Anda bisa lihat ya, mulai dari bisu, tidak mau makan, bertahan kepanasan, ini kan tidak disyariatkan. Mana ada perintah puasa untuk itu. Tapi Maryam, itu syariat orang dulu. Sehingga ini tidak ada panduannya. Ya. Makanya kita nggak boleh. Bahasa lainnya ya, kalau ini diyakini sebagai ibadah, jadinya amalan bid'ah. Sedangkan puasa ini disyariatkan.
diperintahkan. Maka kalau terjadi seperti ini, yang ini dibuang. Yang tidak disyariatkan, tidak ada panduannya dibuang, dan tinggalkan salah satu yang dipertahankan. Begitu kan? Agar kita tidak terbebani dengan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, sehingga kalaupun amalan yang ada dalilnya tercampur dengan amalan yang tidak ada dalilnya, sebaiknya singkirkan yang tidak ada dalilnya, fokus kepada yang ada dalilnya. Wallahu alam. Selanjutnya, arkanuhu, mengenai rukun puasa. Min khilali ta'rifis siyam, dari pengertian puasa tadi secara istilah, yattadihu anna lahu ruknain asasiyain. Kita bisa dapat kesimpulan bahwa puasa itu punya dua rukun yang paling utama. Yang pertama adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri untuk tidak melakukan aneka pembatal. Dari mulai subuh sampai maghrib, itu amalan toh Pak? Ya amalan. Amalannya apa? Sabar. Nungguin pembeli, cuman duduk ngetekur, gak ada apa-apa, kok gak laku-laku. Ya sabar. Sehingga posisi nungguin di sini bagi sebagian orang gak sabar. Nungguin toko misalnya, gak sabar. Maka puasa itu lebih kepada meninggalkan sesuatu, nungguin sampai berbuka. Wa dalilu hadza rukni qauluhu ta'ala, dan dalil tentang rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian makan minum sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Baik, ini prinsip yang pertama atau rukun yang pertama, yaitu menahan diri diiringi dengan niat. Yang kedua adalah niat itu sendiri, di mana orang yang berpuasa dia punya niat sengaja untuk meninggalkan semua pembatal dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalam rangka ibadah kepada Allah. Wabin niyati tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah. Dengan niat akan bisa dibedakan antara amal yang ada tujuan ibadah dan amal yang tidak punya tujuan ibadah. Wa bin niyati tatamayyazul ibadat ba'duha an ba'd. Dengan niat maka sebagian ibadah bisa dibedakan dengan yang lain. Fayaqsidu sha'imu bihadzal siyam imma siyamu Ramadan au ghairihi min anwa'is siyam. Sehingga kalau orang sudah punya niat, nanti akan bisa kelihatan ini puasa sunnah atau puasa wajib. Niat yang menentukan. Sehingga keberadaan niat itulah yang akan menentukan apakah puasa kamu ini untuk Allah atau tidak, puasa wajib atau tidak. Wa dalilu hadzal rukun, dan dalil tentang rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di sini ada al-mas'alatu tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Hukmu siyami Ramadan, mengenai hukum siyam Ramadan dan dalilnya. Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan dan Allah jadikan sebagai salah satu rukun Islam. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat yang lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan itulah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas, sebagaimana petunjuk bagi umat manusia. Menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan bukti berupa petunjuk dan Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa di antara kalian yang sudah melihat hilal, maka hendaknya dia segera puasa.
Baik, jadi landasannya di sini adalah bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, dan ketika orang berpuasa Ramadan, dia meyakini itu atas perintah Allah sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 tiang. Lalu beliau sebutkan 5 rukun Islam, mulai dari syahadat Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, dan juga disebutkan dalam riwayat Talha bin Ubaidillah, ada seorang badui yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tha'ira ra'si, rambutnya acak-acakan. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam." Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku apa puasa yang Rasul wajibkan, yang Allah wajibkan untukku. Madza faradallahu alayya minas siyam? Qala syahrul Ramadan. Itu adalah bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairu? Si badui ini bertanya, apakah saya masih punya kewajiban amal yang lain? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa. Enggak ada, kecuali kalau Anda melakukan salat, kalau mau melakukan puasa sunnah. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Kaum muslimin sepakat puasa Ramadan itu wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan itu merupakan salah satu di antara rukun Islam. Ulimat minad dini bid-darurah. Semua orang tahu, sehingga diketahui ini bagian dari agama bid-darurah. Wa anna munkirahu kafirun, maka yang mengingkarinya kafir. Murtadun anil Islam, keluar dari Islam. Fathabata dzalika fardiyatus shaum bil kitab wa sunnah. Dari sinilah kita bisa dapat pelajaran bahwa wajibnya puasa itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Wallahu a'lam. Baik. Intadzir daqiqah, coba ditahan sebentar ya. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Kita ulang sejenak tadi ya, bahwa mengenai hukum puasa, kaum muslimin sepakat kalau itu rukun Islam dan itu wajib. Maka tidak puasa itu ada 2 keadaan.
tidak puasa. Tidak puasa Ramadan. Ada dua kondisi. Satu, karena mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajibannya. Sehingga dia punya anggapan, puasa ini gak wajib. Kalau seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, karena tidak tahu, maka dia tidak kafir atau tidak murtad. Yang kedua, sesudah tahu, dia tahu kalau puasa itu rukun Islam. Nah, tapi dia mengatakan, oh ini nggak wajib, mengingkari kewajiban puasa. Nah, ini bisa disebut orang yang murtad. Karena dia menolak sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang kalau itu adalah rukun Islam. Yang kedua, tidak puasa Ramadan karena malas, berat, dan seterusnya. Tanpa uzur, intinya di sini tanpa uzur. Maka tidak puasa tanpa uzur karena malas dan seterusnya, ini dosa besar. Ada azab khusus di alam kubur. Adab khusus di alam kubur. Bagaimana bentuk azabnya? Coba kita buka hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW melihat aneka kejadian yang aneh-aneh. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Rasulullah SAW ketemu dengan kejadian-kejadian aneh. Beliau mengatakan, "Tsumman talaqabi." Kemudian malaikat itu mengajakku berangkat. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Tiba-tiba saya lihat ada orang yang terjungkir. Orang yang terjungkir bi'araqibihim, di atas araqibnya. Araqib adalah bahasa kita kencetan. Apa itu ya? Tendon. Ya, tendon di betis, bawah betis, itu namanya araqib. Nah, dalam posisi seperti itu dia terjungkir, musyaqqaqatun asdaquhum. Lehernya bibirnya pipinya sobek. Pipinya sobek. Tasilu asdaquhum daman. Pipinya mengalirkan air dalam jumlah banyak. Orangnya dijungkir, pipinya disobek. Qala man haula? Nabi SAW bertanya kepada malaikat itu. Jawab malaikat, alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka yang berbuka puasa, mereka yang tidak berpuasa sebelum waktu maghrib. Bisa bentuknya tadi puasa kemudian dibatalkan, atau bentuknya sudah sama sekali tidak puasa. Wallahu alam. Baik, maka jangan remehkan dosa meninggalkan puasa, itu dosa besar. Jadi kita tulis yang nomor 3, dosa yang menghilangkan dosa yang menghilangkan pahala, atau dosa yang ini tadi berkaitan dengan tidak puasa Ramadan, nih poin yang lain. Dosa yang bisa menghilangkan pahala, ini kalau dilakukan statusnya dosa besar. Nah, contohnya adalah tidak puasa. Dosa tidak puasa. Dosa bentuknya tidak puasa.
Ini dosa besar. Ada ancaman di kuburan. Ya. Mulutnya dirobek. Kita lihat. Sehingga bagi mereka yang sudah tahu itu rukun Islam tapi mengingkari kewajibannya, ya dia keluar dari Islam. Al-mas'alatus tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Mengenai macam-macam puasa. Puasa ada dua macam, sunnah, wajib dan sunnah. Wajib ada 3 macam. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nadar. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Puasa di sini, pembicaraan di sini terbatas pada puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu amma baqiyatul aqsam fa ta'ti fi mawadhi'iha insyaallah taala. Wallahu taala alam. Baik. Jadi di sini kita sedang membahas tentang bagaimana peta puasa, dan di situ ada beberapa puasa wajib, salah satunya adalah puasa nazar. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa ketika bulan Ramadan. Mengenai keutamaannya banyak sekali. Di antaranya bisa menjadi kafarah. Sebagaimana dalam sabda beliau, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah, salat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya, idzajtuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi dosa kecil bisa menghapus dosanya tadi. Amalan kecil bisa menghapus dosanya tadi selama dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar dijauhi. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Selanjutnya, hikmah disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Allah mensyariatkan di bulan Ramadan untuk berpuasa karena banyak hikmah. Di antaranya tazkiyatun nafs, dalam rangka menyucikan diri, membersihkannya, dan dibersihkan dari aneka kotoran-kotoran yang tidak baik dan akhlak yang tercela. Li'anna as-shauma yudayyiqu majara syaitan, karena puasa itu bisa mempersempit aliran darah yang di situ ada setan. As-syaitanu fi badanil insan, dan setan itu ada dalam badan manusia. Dan ini dianggap sebagai majas. Kalau kamu tahan lapar, kamu tahan haus, maka tempat setan untuk menguasai kita jadi lebih sempit. Selanjutnya, hikmah yang kedua adalah fisaumi tazhidun fid dunya wa syahawatuha, bahwa puasa itu akan merasa orang paling zuhud ketika di dunia dan merasa wa syahawatiha, kesenangannya juga dia puasakan. Puasa bisa merencanakan atau melatih orang untuk zuhud dan mengendalikan syahwat. Wa targhibun fil akhirah wa na'imuha, dan motivasi di akhirat serta adanya aneka kenikmatan di sana. Yang nomor 3, as-saumu yab'atsu 'alal ataf 'alal masakin. Puasa itu ketika menyebutkan fakir miskin pakai huruf waw. Wasyu'uru bi'alamihim li'anna as-sha'im yadzuku 'alamal ju' wal atash. Ya, puasa itu mendukung untuk kegiatan al-ju' wal atas. Dia merasa lapar dan dahaga, dan dia bisa minum. Begitu dalam kondisi berbuka, dia akan merasakan betapa nikmat yang luar biasa. Nah, puasa itu yang akan membangunkan rasa kasih sayang kepada orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, merasa sakit dengan apa yang diderita oleh mereka. Li'anna as-sha'im
yadzuqu alamal ju' wal atas. Orang yang puasa akan bisa merasakan, mencicipi sakitnya lapar dan dahaga. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sini ada syarat wajibnya puasa Ramadan, cukup panjang ya. Dan ini kurang lebih sama sebagaimana ibadah yang lain seperti sholat dan yang lainnya. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya. Insya Allah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, jika ingin bertanya langsung silahkan raise hand melalui fasilitas di Zoom. Insya Allah kita akan beri kesempatan. Tapi sebelum ke pertanyaan langsung, saya coba share screen Ustaz, untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara terbaik menyikapi dua hadis di mana yang pertama dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa lebih banyak selain di bulan Sya'ban. Yang kedua, jika tersisa separuh bulan Sya'ban, janganlah berpuasa. Sementara kita baru ingin membiasakan puasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Nasihatnya Ustaz. Nah, hadis yang Anda maksud adalah sabda Nabi SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah memasuki pertengahan, maka janganlah kalian puasa. Sehingga ada larangan dari Rasulullah SAW tentang itu. Namun ini dikecualikan untuk dua orang. Satu, bagi mereka yang sudah rajin puasa di bulan Sya'ban dari mulai awal. Sehingga dari mulai awal sudah Sya'ban tiap hari. Sampai masuk tanggal 15 lanjut sampai akhir. Yang kedua, bagi mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah rutin, misalnya Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Nah, untuk yang seperti ini maka jika itu sudah menjadi kebiasaan dia bisa lanjutkan walaupun nanti sudah masuk pertengahan Sya'ban. Sehingga yang dilakukan gimana Pak? Ya Senin Kamis terus. Sampai kapan? Ya terus. Sudah masuk Ramadan ya nggak mungkin Senin Kamis ya. Karena dia harus puasa setiap hari. Wallahu a'lam. Tapi bagi selain yang punya kebiasaan nggak boleh. Hanya boleh bagi yang punya kebiasaan. Nah. Baik Ustaz. Ini berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar hutang puasa Ramadan untuk orang yang sudah meninggal? Apa yang bisa dilakukan oleh ahli warisnya? Jazakallah khair. Baik, jika kita perlu tahu sebab beliau meninggal itu apa. Dari situlah maksud saya sebab kenapa beliau meninggalkan puasa. Kalau beliau meninggalkan puasa karena uzur tua misalnya atau sakitnya parah, berarti kan tidak bisa berpuasa yang bersangkutan. Maka karena beliau tidak ada peluang untuk sembuh, berarti penyelesaiannya adalah fidyah. Bagaimana terus ke depannya kok sembuh? Nah, kalaupun ke depannya sembuh, jika memang sudah diserahkan fidyahnya, maka tidak perlu qadha. Wallahu a'lam. Nah, ini ya. Coba tadi ada poin apa yang mau di... Oh iya, hanya apa yang dilakukan oleh ahli warisnya aja Ustaz ini. Nah, kalau yang dilakukan oleh ahli waris, jika jadi saya kasih share screen ya, biar lebih gampang mengingat. Mempuasakan orang lain itu bisa ya, cuman di sini ada ketentuannya. Nah. Si A tidak puasa. Lalu mati. Saat si A tidak puasa lalu mati, di situ ada beberapa keadaan. Yang pertama, si A sakit parah. Nah, kalau si A sakit parah kan berarti tidak perlu qadha tapi fidyah. Maka di sini solusinya fidyah. Yang kedua, si A
sakit sakit ringan yang memudahkan dia untuk beraktivitas. Maka saat beliau meninggal dalam kondisi sakit ringan, berarti kan tidak ada tanda-tanda kalau beliau mau mepet mati ya. Terus gimana jika si A sakit ringan? Dalam kondisi ini, jika masih ada peluang sembuh, ada peluang sembuh, terus gimana? Jika si A tidak puasa, sementara ada peluang untuk sembuh, maka di sini harus qadha. Kenapa qadha? Karena dia masih punya peluang untuk sembuh. Jadi harus ditunggu sampai dia sembuh, terus qadha. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya saya lanjutkan kepada penanya Putri Zwasti. Mohon pertanyaannya singkat saja, satu aja ya. Silahkan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Barakallahu fiik. Ustadz, bagi yang rutin puasa sunnah, Ana ada mendengar bahwa sebaiknya tidak usah puasa 2 atau 3 hari menjelang Ramadan, Ustadz. Apakah itu sahih, Ustadz? Dan kalau kita urutkan Ramadan tahun ini, kalau bertepatan dengan 1 Maret itu hari Sabtu, berarti hari Kamis tidak usah puasa, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz, sama ayat yang turun saat bulan Ramadan itu surat apa ya, Ustadz? Apakah wahyu pertama itu turunnya bulan Ramadan ya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khair, Ustadz. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, mohon ditunggu sebentar. Ya. Baik, sekarang kita bahas tentang larangan puasa saat Sya'ban. Larangan puasa saat Sya'ban. Nah, larangan puasa saat Sya'ban itu ada 3 keadaan. Yang pertama, jika sudah setengah Sya'ban, masuk setengah Sya'ban. Yang kedua, jangan ada kalimat jangan mendahului Ramadan. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, yang ketiga, jangan puasa di hari syak atau meragukan. Nah, ini 3 larangan puasa saat Sya'ban. Yang pertama, jika sudah setengah Sya'ban. Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan puasa. Kecuali bagi yang sudah punya kebiasaan. Kemudian yang kedua, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Ya. Jadi misalnya Sya'ban mau berakhir puasa.
puasa tanggal 28 Sya'ban, tanggal 27 Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban. Nah, seperti itu keliru ya. Nah, kenapa? Dia mendahului gurunya, yaitu mendahului Ramadan dengan berpuasa sebelum waktu. Nah, ini dilarang agar tidak campur ya. Jadi kenapa itu dilarang? Agar tidak campur antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu jangan puasa di hari syak. Hari syak itu hari yang meragukan. Kasusnya adalah langit tertutup. Bisa tertutup mendung, bisa tertutup kabut, bisa tertutup badai pasir. Saat langit tertutup saat tanggal 29 Zulhijjah. 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban berusaha nyari hilal tapi nggak tahu, langitnya tertutup. Maka di situ ada kemungkinan hilal terbit, ada kemungkinan hilal belum terbit. Hari itu namanya Yaumus Syak, hari syak. Dan Nabi SAW melarang hal ini. Baik, saya ulang ya. Jadi larangan puasa di bulan Sya'ban ada 3 model. 1 dan 2 ini latar belakangnya sama. Kalau sudah memasuki bulan Sya'ban, masuk pertengahan, maka jangan di situ tidak diperbolehkan ya untuk puasa, kecuali bagi yang sudah terbiasa. Sudah Senin Kamis dalam waktu yang lama. Nah, tapi untuk waktu syak ini khusus ya. Jadi walaupun dia punya kebiasaan, terus dia puasa karena dalam rangka kehati-hatian. Jangan-jangan hilal sudah terbit, tapi sudahlah saya tak ikut puasa. Nah kayak gitu enggak boleh. Harus yakin hilal belum terbit, belum. Berarti besok tanggal 30. Besoknya lagi baru tanggal 1. Wallahu a'lam, mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Kondisi saat ini tadi ada 3 step ini. Yang pertama tadi mengenai sebelum Ramadan sudah dijelaskan oleh Ustaz. Karena puasa Ramadan tahun ini ada kemungkinan mulai tanggal 28 Februari yaitu hari Jumat ya. Itu kalau yang biasa puasa Senin Kamis berarti Kamisnya boleh puasa sunnah juga Ustaz? Iya, Kamisnya masih boleh puasa. Lalu Puasa Kamis sebagai puasa Kamis, bukan dalam rangka apapun. Misalnya dalam rangka menyambut Ramadan, itu enggak boleh. Baik, yang terakhir ini tadi menanyakan mengenai ayat yang diturunkan di bulan Ramadan ini Ustaz. Surat ya. Mengenai ayat yang diturunkan di bulan Ramadan, surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Baik. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Mbak Tati silakan nih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang baru kawin, punya anak, terus tahunnya menyusui, terus berikutnya punya anak lagi, tahun keempat masih menyusui. Apa yang harus dikerjakan? Karena sesudah itu kan kuat lagi, masa bayar fidyah terus tidak mengganti. Bagaimana hukumnya? Atau seperti yang tadi Ustadz katakan, yang sakit parah terus sembuh lagi harus mengganti puasanya. Mohon dijelaskan lagi kalau ibu yang baru muda, baru kawin, punya anak banyak, yang anak menyusui, punya hamil anak lagi, menyusui lagi. Sampai 3 kan sudah 6 tahun itu. 3 sudah 6 tahun. Ya. Masya Allah. Bagaimana? Kan banyak kalau harus mengembalikan. Bagaimana sebetulnya hukumnya gimana? Siap. Jadi wanita yang hamil, barakallahu fiik, wanita yang hamil maupun wanita yang menyusui itu boleh tidak berpuasa, bukan tidak boleh puasa. Itu satu ya. Oh hamil nggak boleh puasa, itu salah. Yang benar hamil
kamu boleh tidak puasa. Nah, bolehnya tidak puasa ini karena alasan hamil. Sehingga selama dia hamil, dia boleh tidak puasa. Namun, kalaupun puasa boleh nggak Pak? Lebih bagus. Ibu saya waktu hamil adik-adik saya berpuasa. Istri saya juga saya minta berpuasa. Dan waktu hamil anak-anak saya berpuasa. Ya ada mungkin anak pertama waktu itu tidak puasa. Jadi saat Ramadan nggak punya utang kecuali saat nifas. Nah, ketika nifas baru dia harus, karena nggak boleh puasa ya, nifas harus meninggalkan puasa. Tapi nanti qadanya di luar. Nah sebenarnya bisa kalau kemudian sambil menyusui, sambil dalam posisi hamil berpuasa. Tapi saya pengen nggak puasa. Nah, itu ukurannya apa? Karena orangnya lemes atau bayinya yang lemes. Jika dua-duanya tidak memberikan resiko, sebaiknya kita harapkan para ibu hamil, para ibu yang menyusui tetap puasa. Tinggal ngatur saja pola makan di waktu malam. Wallahu alam. Jadi tergambar ya. Jadi jangan jangan takut dulu. Nanti kalau hamil menyusui, hamil lagi menyusui lagi, hamil lagi menyusui lagi. 6 tahun jadinya. Masalahnya itu kan bayar fidyah. Itu sepertinya kok bisa dibeli begitu loh. Saya tidak sangat setuju, tapi memang terjadi banyak di sini. Karena habis menyusui terus langsung panas panjang waktunya, kan sulit. Sudah 2 tahun tidak puasa, tiba-tiba musim panas tiba mau nyaur, bisa jadi begitu gitu loh. Ya tinggal diatur waktu. Saya nyaurnya di musim dingin. Bisa hamil lagi dan parah lagi. Musim dingin berapa jam di sana kalau siang hari? Mudah, jam 6 sampai jam 4. Jam 6 subuh, ya, jam 4 sore sudah maghrib. Masya Allah, pendek banget ya. Nah, bisa dipakai puasa qadha di jam-jam segitu, di waktu-waktu seperti itu. Oke, baik. Jazakumullah khair. Barakallah. Baik, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang di luar topik, Ustaz, izin share screen lagi. Bismillah. Ini mengenai zakat. Bagaimana hukumnya zakat orang yang meminjamkan uang? Misalnya A meminjamkan uang dengan nominal jauh di atas nisab ke B. Tercatat di depan saksi. Kapan akan dikembalikan? Tercatat di depan saksi kapan akan dikembalikan? Ternyata di waktu yang tercatat tadi belum dikembalikan, jadi mundur. Nah, bagaimana zakatnya orang yang meminjami uang ini? Karena secara jumlah dan waktu sudah mencapai nisab. Nah, wallahu alam, ini masuk kategori piutang ya. Uang kita di tempat orang lain namanya piutang ya. Apakah orang itu punya kemampuan untuk bayar atau tidak? Kalau yang bersangkutan punya kemampuan bayar, berarti masuk kategori piutang lancar. Nah, piutang lancar wajib dizakati. Jadi misalnya Anda ngasih utang 200 juta. Sudah 1 tahun kok belum dibayar, diinfo. Ada respon, ya kami ada kendala. Molor 6 bulan, ditanya lagi. Ada kendala, oh ternyata kendala ini serius misalnya. Maka dalam kondisi tersebut Anda masukkan kategori pada piutang macet. Nah, kalau piutang macet itu tidak dizakati. Jadi selama berada di tempatnya orang itu tidak dizakati terus. Sampai begitu dibayar baru dizakati. Dan zakatnya cuma sekali. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum. Apakah pada saat bertaubat diampuni dosa terhadap Allah saja, atau juga dosa yang kita buat salah kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama orang tua dan keluarga? Jika Anda merasa bersalah dengan orang lain, maka segera minta dihalalkan. Ya, yang paling afdol kalau kemudian dia buat itu jadi prinsip dalam aktivitas ya. Sekali berbuat salah langsung minta maaf. Karena dosa kepada sama manusia itu tidak akan hilang walaupun orangnya rajin istighfar. Sampai orang yang didolimi memaafkan. Maka kalau tadi disebutkan
berkaitan dengan contoh-contoh dosa kepada orang lain, ya itu tidak akan dimaafkan serta-merta sampai Anda meminta maaf kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Berikutnya masih di luar topik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Maaf di luar tema. Di saat tahiyat awal dan akhir, kita mengangkat jari telunjuk dari awal atau di saat syahadat. Dan mengangkat jari telunjuknya apa sampai akhir, sampai doa sebelum salamnya selesai Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya begini. Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuk. Itu diceritakan oleh sahabat, tapi sahabat tidak menyebutkan isyarat itu dimulai sejak kapan. Apakah dimulai dari sejak la ilaha illallah, atau dimulai dari sejak asyhadu, atau dimulai dari sejak awal. Nah, di situ tidak ada keterangan. Sahabat cuma cerita Nabi SAW berisyarat dengan tangannya, tapi dia nggak cerita di titik mana beliau isyarat. Nah, kemudian dari situlah muncul ijtihad para ulama. Ada yang beristihad A, ada yang beristihad B, dan seterusnya. Ya kita hargai itu sebagai ijtihad. Sehingga antara satu dengan yang lain mereka beda pendapat. Oleh karena itu dalam hal ini ada perbedaan pendapat berkaitan dengan apakah mengacungkan jari telunjuk itu harus pas illallah, harus pas la ilaha illallah, atau harus bagaimana. Ya. Karena dalam hal ini sifatnya ijtihadi. Maka ijtihadi itu kalau benar ya mudah-mudahan dapat pahala, dan yang pengikutnya juga dapat pahala insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan dari jamaah sudah habis nih Ustaz untuk malam ini. Tapi saya mau ada pertanyaan satu aja dari saya Ustaz. Mengenai asthma pump, inhaler nih Ustaz, kalau dalam puasa. Karena ada beberapa yang menyampaikan kalau inhaler itu di saat Ramadan membatalkan puasa. Ini sebetulnya membatalkan atau enggak Ustaz? Kerja inhaler gimana? Ini Ustaz, kayak seperti kelihatan nggak ya? Ini Ustaz, kayak ini loh, pakai gas ini ya Ustaz. Pakai gas, coba. Ini Ustaz, bentuknya seperti ini Ustaz. Jadi yang dimasukkan gas ke dalam ini hanya untuk membuka saringan jalur pernapasan ke paru-paru Ustaz, supaya jangan asma, supaya jangan sesak napas. Kalau di sini ada fatwa dari Syekh bin Baz, idza kana lid-darurah la yuftir insyaallah. Idza kana lid-darurah li'annahu laysa syaraban wala ta'aman. Innama huwa yunaffis. Karena di situ tidak ada sisi makanan dan minuman, adanya adalah untuk bernafas. Hawa'un yanfus al-maqdhum. Fasawab annahu la yuftir lakin inda darurah. Ya, jadi yang benar ini tidak membatalkan, tapi itu dipakai kalau membutuhkan. Ini fatwa Syekh bin Baz ya. Kalau di Syabakah Islamiyah beliau mengatakan ulama beda pendapat di kalangan ulama muakhsirin tentang bukhah dengan menggunakan rubu ya. Tadi itu namanya rubu. Hal huwa minal muftirat, apakah itu bisa membatalkan? Kemudian dinyatakan walladzi rajjahnahu fi hadzal fatwa annahu ghairu muftir. Yang kami kuatkan dalam hal ini adalah bahwasanya itu tidak membatalkan. Madama alladzi fihi mujarrad bukhar wa laysa madatun laha jaram. Ya. Selama dirawat dengan baik sehingga tidak sampai tertelan sesuatu ke dalam, insya Allah tidak masalah. Jadi intinya sebagian ulama membolehkan dan sebagian ada yang menilai itu pembatal puasa, namun yang lebih tepat adalah itu bukan pembatal puasa. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz atas jawabannya. Saya kira untuk kajian malam ini pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sudah habis Ustaz. Mungkin kita bisa dipandu untuk ditutup Ustaz kajian. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi bimbingan oleh Allah
untuk bisa menjalankan puasa Ramadan lebih maksimal sesuai dengan target yang kita harapkan, dan kita diselamatkan oleh Allah baik lahir maupun batinnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga ilmu yang didapat malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari pengurus mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Insya Allah bertemu kembali di kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.